Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke 7 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan di dalam hadirat Bapa. Sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Atas kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk dapat kami lakukan dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayatnya yang ke-7, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menemainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali di hari yang baru, di minggu yang baru, dan di bulan yang baru. Hari ini kita memasuki bulan Februari, tepat pada tanggal 1 Februari ini kita akan membahas tentang peribadahan, dan peribadahan ini dibicarakan dari bangsa Israel di masa-masa mereka ada dalam masa perbudakan sampai mereka keluar dari masa-masa perbudakan sampai pada kita saat ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya melihat sebuah kenyataan yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi kita tidak pernah menyadari, atau mungkin lebih tepatnya adalah saya yang kurang menyadari. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergi gereja, saya merasa bahwa itu karena saya punya keinginan, atau itu saya punya tanggung jawab. Ketika mau berdoa pun begitu, ketika mau beribadah pun seperti itu. Jadi itu kayak saya menanamkan dalam saya sendiri bahwa itu sebuah tanggung jawab untuk saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang saya baca dari kitab Keluaran ini, Allah
Allah menampilkan sesuatu yang sungguh dan amat berbeda dari perspektif saya yang sebelumnya. Karena sedari awal bangsa Israel masuk ke dalam tanah perbudakan dan keluar, Allah telah mengundang kita, bangsa Israel, untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah itu sejak dari awal tidak mengundang kita untuk beribadah bagi Dia. Jadi bukan kita yang menginginkan ibadah itu secara sungguh-sungguh, tetapi yang secara sungguh-sungguh menginginkan ibadah itu adalah Allah sendiri. Allah yang menginginkan kita untuk hadir. Itu sebabnya Allah menginginkan Musa membangun bait Allah. Jadi membangun mezbah, tempat untuk beribadah, tempat untuk umat Israel semakin dekat dengan Allah, tempat di mana mereka bisa berbicara sepuasnya dengan Allah dan bisa terhubung, terkoneksi dengan Allah. Itu undangan Allah sebenarnya. Itu keinginan Allah sebenarnya. Dan keinginan itu membuat ketong merespon untuk melakukannya. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ketong mau pergi gereja, ketong dengar lonceng, itu bukti dari mana ketong menerima undangan Allah. Ketika ketong disadarkan bahwa ketong harus bersaat teduh, itu adalah bukti di mana ketong menerima undangan Allah. Allah sedang mengundang kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Dia. Tentu ini cukup rumit ya kalau ketong sudah bisa mengerti dengan baik maksud dan tujuan yang dibicarakan di dalam kitab ini. Tetapi saya mau memberikan satu gambaran yang sangat-sangat mudah untuk ketong mengerti bahwa Allah mengundang kita untuk beribadah dengan Dia melalui perbedaan yang dilakukan di dalam gereja, melalui pelayanan-pelayanan, melalui keluarga, melalui pekerjaan, dan itu semua adalah bentuk ketong merespon undangan Allah. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kalau pada zaman yang di Alkitab yang ketong baca, Allah memberikan satu peringatan atau pemahaman atau penglihatan bagi Musa untuk membangun mezbah sebagai tempat di mana ia dipertemukan dengan Allah dan umatnya dan jemaatnya lebih mudah untuk mengenal Allah dan membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah. Sekarang kita diberikan kesempatan dalam berbagai kondisi dan waktu untuk menerima undangan Allah. Mari sama-sama ketong bekerja, mari sama-sama ketong melayani Tuhan di dalam setiap undangan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah undangan-undangan itu tetap hidup di dalam ketong pun diri, dan ketong tetap merespon dengan melakukan, dengan menerima undangan yang diberikan Allah bagi kita. Selamat menikmati segala sesuatu yang disapa, yang diundang oleh Allah sendiri. Biarlah segala sesuatu itu menjadikan ketong kuat dan ketong tetap menjadi berkat dimanapun ketong berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, firman ini yang merupakan undangan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami di hari yang baru. Dan kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam rumah tangga
anak, istri, suami, orang tua, opa, oma kami Tuhan. Segala sesuatu menjadi pendidikan anak-anak kami, perekonomian kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong memberkati setiap sukacita maupun duka cita yang telah kami alami. Biarlah di dalam Tuhan kami semua tetap berpengharapan, tetap bersukacita atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Selepas ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.